Pesona istri. Mereka dalam perjalanan menuju Jakarta saat ini, Mita dan Ronald memutuskan untuk kembali pagi sekali. Honeymoon ditunda sampai Mita selesai periode dan asal tahu saja, Mita belum tahu tentang kabar mengejutkan ini. Ronald belum memberitahunya. Oh, perasaannya sangat-sangat bimbang. Kenapa Nessa baru datang di saat dia baru selesai menikah? Kenapa? Ronald, kamu dari tadi diam saja. Kenapa? Ada yang salah? Kamu sakit? Tanya Mita dan Ronald menggeleng dan tersenyum canggung. Kenyataannya dia tidak bisa melepaskan Mita saat ini. Ada rasa penasaran dari diri Ronald terhadap wanita yang baru menjadi istrinya, tapi Mita tidak juga marah kalau dia berhubungan dengan wanita lain. Bagaimana dengan Nessa? Dia pasti tidak akan menerima semua ini. Nessa mengenal Mita, sangat kenal. Wanita itu yang menjadi pembantunya di Bandung dan sekarang wanita itu merebut kekasih hatinya. Pintar sekali. Sudah jelas, Mita menggunakan trik yang licik mendapatkan Ronald. Tidak, aku hanya pusing. Mungkin kelelahan karena semalam. Ucap Ronald sembarangan. Padahal semalam mereka tidak melakukan apapun, tidak juga bercinta. Hanya kecupan basah saja. Bersandarlah di pundakku, kamu kurang istirahat. Ucap Mita meletakkan kepala Ronald di pundaknya. Ronald pun menurut. Sungguh, Ronald belum rela kalau hubungan ini putus dengan cepat. Hatinya. Benar kata Mita, kalau dia berani selingkuh dengan wanita lain, itu tandanya dia tidak benar-benar menganggap Nessa wanita sempurna dalam hidupnya. Ronald mengecup pundak Mita. Cukup lama dia mengecup pundak istrinya. Apa yang dia katakan pada Mita tidaklah sama dengan hatinya. Tidak mungkin perasaannya sudah mulai memperhatikan Mita. Apa spesial wanita ini? Nanti, aku akan ke kantor dulu. Kamu tunggu saja di rumah. Ucap Ronald mengelus wajah Mita. Mita menaikkan sebelah alisnya. Kenapa dengan Ronald? Mita tidak mau ambil pusing. Kalau memang itu yang Ronald kehendaki, baiklah. Sampai di Jakarta, Mita diantar ke rumah dan Ronald kembali ke kantor. Kenapa Paula? Kenapa kamu baru tahu saat ini berita itu? Siapa yang memberitahumu? Tanya Ronald dengan wajah kesalnya. Dia bahkan menghempaskan tangannya ke meja. Ini bukan berita yang baik untuknya. Bagaimana bisa semua ini terjadi? Kalau saja dia belum menikah dengan Mita, mungkin semua ini tidak akan sulit untuk Ronald. Nona Nessa menghubungi ponsel saya, Pak Ronald. Saya tidak tahu kalau itu nomor ponselnya. Tetapi nomor telepon itu terus menghubungi saya di saat hari pernikahan Pak Ronald. Saya begitu terkejut saat tahu Nona Nessa berada di Kalimantan saat ini. Ucap Pole ketakutan. Baru kali ini dia melihat Ronald marah. Biasanya Ronald tidak seperti ini kalau marah. Apa yang dia katakan? Kenapa dia tidak menghubungiku? Mana nomor ponselnya? Tanya Ronald. Pole sampai bingung harus menjawab pertanyaan yang mana. Dengan gemetar dia mengambil ponselnya dan menunjukkan nomor ponsel yang menghubunginya. Dia hanya memastikan tentang pernikahan Pak Ronald. Dia hanya bertanya apa wanita itu bernama Saramita. Dia bilang itu pembantunya di Bandung. Hanya itu saja, Pak Ronald. Sial, akhirnya Paula tahu siapa Mita sebenarnya dari Nessa. Ronald melihat nomor ponsel itu dan menyimpannya. Dia akan memastikan sendiri apa itu Nessa atau bukan. Biarkan aku yang akan menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai Mita tahu kalau Nessa masih hidup. Ucap Ronald dengan tegas. Baik, Pak Ronald. Sakit sekali rasanya kepala Ronald saat ini. Dia mondar-mandir tidak jelas di ruangannya. Meski sudah tahu nomor ponsel Nessa, tidak lantas membuat Ronald merindukan kekasih hatinya. Dia malah menjadi bingung saat ini. Sedangkan di tempat lain Nessa sedang membereskan pakaiannya. Dia akan kembali ke Jakarta. Kamu mau kemana, Nessa? Tanya William, kekasih yang selama ini bersama Nessa. Nessa bahkan rela menjadi wanita yang dianggap meninggal hanya karena ingin bersama dengan lelaki ini. Aku akan pulang. Untuk apa aku bertahan lagi denganmu? Kamu sudah bangkrut. Aku mau sama kamu. Karena kamu kaya dan lebih dari Ronald. Kalau hanya membuatku susah, lebih baik aku pulang ke Jakarta. Ucap Nessa dengan sinis. Lelaki ini tidak lagi bisa memenuhi semua kebutuhannya. Nessa pikir sudah benar bersama William dan meninggalkan Ronald. Ternyata, lelaki ini tidak seberapa dibanding Ronaldnya. Bodoh sekali Nessa meninggalkan Ronald.
Kamu bilang kamu mencintaiku? Kamu tidak peduli kalau aku tidak punya semua ini. Apa itu bohong, Nessa? Tanya William meremas pundak Nessa dengan sangat erat. William, sadarlah. Aku butuh semua ini. Kamu terlalu naif kalau berpikir aku mencintaimu yang tidak punya apa-apa. Ucap Nessa pergi dengan wajahnya yang kesal dan marah. Nessa, kamu akan menyesal melakukan ini padaku? Teriak William setelah Nessa masuk ke dalam mobil. William baru menjual pesawat pribadinya. Dia juga menjual sahamnya. Wanita itu sebenarnya yang membuat William bangkrut dan sekarang dia malah pergi meninggalkannya. Brengsek kamu, Nessa. Di dalam mobil, Nessa kembali menghubungi Ronald. Ronald masih bingung. Apa yang akan Nessa katakan? Bagaimana dia menjelaskan semua ini pada Nessa? Oh Tuhan. Kenapa ini sulit sekali untuk Ronald? Harusnya mudah saja. Dia tinggalkan Mita dan kembali dengan Nessa. Nyatanya, pesona Mita lebih unggul daripada rasa cintanya. Sial sekali. Halo? Jawab Ronald ragu. Sayang, aku merindukanmu. Ini aku Nessa. Aku masih hidup. Aku sakit selama ini, sayang. Aku berobat dan sekarang aku sudah sembuh. Ucap Nessa menangis dan berharap Ronald percaya dengan apa yang dia katakan. Nessa? Tanya Ronald. Sumpah itu suara Nessanya. Itu kekasihnya dan Nessa masih hidup. Kutulah dia karena dia juga ingin bertemu dengan Nessa. Iya, ini aku. Aku tidak mau merepotkanmu. Aku pergi jauh dan berobat supaya aku sembuh. Supaya aku bisa bersama denganmu. Berita itu bohong kan? Kamu belum menikah dengan wanita penggoda itu, kan? Tanya Nessa dengan tangisnya. Sebentar. Harusnya bukan Nessa yang banyak bertanya seperti ini tetapi Ronald. Lalu, kenapa berita itu? Kenapa kamu tidak mengklarifikasi kalau itu bukan kamu, Nessa? Aku mencarimu seperti orang gila. Ucap Ronald menyugar rambutnya. Saat itu, aku berpikir kalau aku akan mati, makanya aku bersembunyi. Ronald, kenapa kamu mengkhianati cinta kita? Kenapa kamu bersama dengan wanita seperti itu? Kamu menikah dengan pembantu. Apa kamu tidak malu? Aku dan dia jelas jauh berbeda, Ronald. Ronald tidak bisa berpikir saat ini. Otaknya kosong. Dia belum bisa mencerna dengan baik apa yang terjadi saat ini. Aku akan jelaskan nanti tetapi kamu jangan temui Mita. Kamu mengerti? Tetap Ronald tidak akan biarkan Mita bertemu dengan Nessa. Mita tidak boleh tahu kalau Nessa masih hidup. Tidak boleh. Tapi kamu janji akan tinggalkan wanita jalang itu. Nessa, aku masih butuh penjelasan semua ini. Kamu di mana? Tanya Ronald menghindari pertanyaan itu karena jujur, 2 hari lagi dia akan kembali untuk honeymoon dengan Mita dan jelas Ronald memilih itu. Sungguh itu sangat penting untuk Ronald. Aku baru sampai bandara. Aku akan ke Jakarta setelah ini. Kamu akan jemput aku? Tanya Nessa dengan manjanya. Ya, aku akan menjemputmu. Ucap Ronald dengan sangat yakin. Telepon itu pun terputus. Baru juga Ronald menutup telepon dari Nessa. Tiba-tiba ada telepon dari Mita dan cepat sekali Ronald mengangkatnya. Suamiku, pulang yuk. Aku lagi nunggu kamu mandi. Ucap Mita yang baru saja masuk ke dalam bathtub dengan tubuhnya tanpa sehelai benang pun dan busa sabun yang melimpah menutupi air. Sengaja sekali Mita mengedipkan matanya agar Ronald cepat pulang. Sial. Ronald tidak bisa menolaknya. Tunggu aku, honey. Aku akan pulang. Ucap Ronald dengan lembutnya.